Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, pernah nggak sih kamu dalam situasi kayak gini? Mungkin kamu merasa amazing banget waktu bersama seseorang. Rasanya deket banget. Dia kayak banjirin perhatian, antusias, nggak bisa lepas darimu. Tapi pas jauh, rasanya kayak nggak ada, nggak dapat perhatian. Komunikasi minim, dingin, bikin bingung. Kayak hidup di dua dunia yang beda banget. Satu dunia di mana dia super feeling sama kamu. Dan dunia lainnya dia kayak nggak peduli sama sekali. Di video ini, kita bakal ngasih tahu kamu kesalahan-kesalahan klasik yang mesti dihindarin di situasi kayak gini. Kita juga bakal kasih 2 contoh pesan chat yang spesifik buat bantu kamu keluar dari situasi yang udah kayak surga dan neraka. Sebelum kita mulai, pastikan kamu suka video ini. Tap tombol subsnya kalau minat ya. Dan nyalain lonceng notifikasi sekarang juga. Klik tombol suka sekarang, nanti kalau udah kelar nonton dan nggak suka, bisa di-unlike kok. Tapi buat sekarang, suka aja dulu ya. So guys, pertama, orang bikin kesalahan klasik dalam situasi kayak gini, dan pakai itu sebagai pembenaran buat tetap stay sama orang itu. Masalahnya, perhatian dan niat itu beda banget loh guys. Perhatian itu kayaknya pas kita di spotlight doang. Tapi niat itu pas kita punya visi buat jalinan semuanya. Beneran mau bikin sesuatu dan ngebangun sesuatu. Pas dia ada waktu di deket kita, excited dan perhatian banget. Tapi begitu jauh, rasanya kita kayak nggak ada. Komunikasi minim. Dia dingin banget. Nah, itu sebenarnya udah jadi alarm merah besar loh. Karena itu artinya dia mau punya momen-momen romantis sama kita. Tapi nggak mau majuin hubungan romantisnya dengan kita. Kalau dia ngilang begitu, biasanya alasan yang digunain apa? Sibuk kerja, sibuk sama teman-teman, sibuk sama keluarga, atau sibuk sama hobi. Tapi sebenarnya itu ngasih tahu kita, dia sibuk sama prioritasnya sendiri, sama hal-hal yang mau dia majuin. Jadi, alasan nggak kedengeran dari dia adalah karena dia nggak mau majuin hubungan romantisnya dengan kita. Cuman mau nikmatin momen-momen yang nyaman buat dia. Kesalahan kedua yang sering dibuat orang adalah ikutan gaya orang tersebut dalam situasi seperti ini. Banyak yang gak sadari kejebak sama pernyataan. Misalnya, banyak yang denger bilang, investasikan waktu kamu pada orang yang mau berinvestasi untukmu. Jangan berinvestasi pada seseorang berdasarkan seberapa kamu suka pada mereka. Tapi berdasarkan seberapa mereka berinvestasi untukmu. Nah, jadi biasanya orang bilang, dia oke banget waktu kita bareng, tapi sekarang dia jadi dingin. Jadi aku juga berhenti berinvestasi, karena dia nggak berinvestasi untukku. Jadi mereka meniru perilaku itu, dan jadi dingin juga. Masalahnya, ini justru memberikan apa yang orang itu mau, terutama jika mereka tipe pemain atau cenderung menghindar. Mereka jadi punya kontrol penuh. Oh, aku bisa panggil dia. Kapan aja mau ketemu. Punya waktu yang seru, penuh gairah. Karena aku dihargai atas investasi itu kan. Dia mau ketemu, jadi aku balas dengan ketemu dia. Tapi pas aku nggak sama dia juga nggak gangguin aku. Perfect, kan? Bahaya dari situasi ini adalah kamu malah jadi alat main mereka, atau bahkan menarik tipe orang yang sebenarnya kamu pengen hindari. Tipe pemain yang justru lebih tertarik saat kamu jadi dingin dan menarik diri. Orang yang justru terdorong oleh permainan ini akan terus mengikuti permainan ini, tidak peduli seberapa sering kamu balik dan bertemu mereka. Mereka nggak tertarik saat kamu menjauh, tapi mereka datang saat kamu kembali. Jadi, kamu bisa terjebak dalam siklus ini. Jadi, hati-hati ya. Gimana sih caranya menghentikan siklus ini? Gimana cara menerapkan prinsip investasi pada orang yang juga berinvestasi untukmu, terutama dalam konteks orang yang kadang hangat dan kadang dingin? Nah, yang pertama-tama, kita harus siap untuk tarik perhatian kita, tapi juga dengan ngomong langsung tentang yang nggak kita suka dari sikap mereka. Jadi, kita nggak cuma tarik diri, tapi juga memberitahu mereka alasan kita ngelakuin itu. Tapi ya, tentunya hal ini nggak masuk akal kalau orangnya nggak ngedeketin kamu buat kencan. Kan? Jadi, ada hal yang bisa ditarik diri dan diceritain alasan kita tarik diri. Nah, buat bisa ceritain alasan kita,
Mereka harus ngasih tahu kita mau sesuatu dulu. Misalnya, aku pengen banget ketemu kamu akhir pekan ini. Atau aku kangen kamu. Padahal, kangen kan permintaan perhatian ya. Minta kamu ngerespon dan bilang kangen balik. Nah, kalau mereka minta beginian, itu momen buat kamu ungkapin perasaanmu. Dan kenapa sih orang jarang ngomongin perasaan mereka? Karena mereka pengen kelihatan keren. Atau cool girl. Atau di kasus cowok, cool guy. Bahayanya main keren itu, kamu justru bakal tarik tipe orang yang salah. Dan yang lebih parahnya lagi, itu nggak nunjukin siapa, kamu sebenarnya. Nggak nunjukin kerentanan dan karakter yang sebenarnya dicari orang-orang yang sesuai buat kamu. Jadi, kamu jadi nggak kedeteksi sama orang-orang yang sebenarnya kamu cari. Oke, jadi begini. Ketika orang itu setelah seminggu atau 2 minggu jadi dingin dan menjauh, tiba-tiba muncul lagi dan mengirimkan pesan ke kamu. Misalnya bilang, aku kepikiran sama kamu. Aku pengen ketemu kamu. Nah, ini yang kamu balas. Jujur aja ya Asep, aku agak kaget kamu mau ajak kita ketemu lagi. Aku nggak merasa kita deket belakangan ini karena jarang banget dengar kabar dari kamu. Jadi, aku rasa kita kayaknya nggak di titik yang sama sekarang. Yang keren banget dari pesan ini, nggak ada kesan kecewa atau sedih yang berlebihan soal situasi kita. Ada kesan langsung aja gitu. Kayaknya kaget dapat kabar dari kamu, karena aku nggak merasa deket sama kamu. Kayaknya aku udah anggap kita nggak terlalu penting satu sama lain dari sikap kamu. Sekarang, kita bisa bayangin gimana balasannya. Instingnya mungkin bakal defensif sedikit. Dia mungkin bilang, maaf ya, belakangan ini aku sibuk banget. Ada banyak hal yang harus diurus. Nah, sekarang kesempatan kamu buat mengedukasi dia tentang standar kamu. Kamu bisa bilang, aku paham kok. Aku juga sibuk banget, jadi aku ngerti rasanya. Tapi salah satu hal yang aku nilai tinggi adalah konsistensi. Kita memang selalu seru saat bareng, tapi aku nggak merasa terhubung saat kita jauh. Ini alasannya, pertama, kamu menunjukkan empati dan pengertian. Kan? Kamu melihat situasinya dari sudut pandang yang empatik, tapi juga mengatakan bahwa kamu sibuk juga, bukan cuma dia yang sibuk. Kamu nggak mengatakan bahwa dia sibuk banget dan kamu nggak sibuk. Itu alasan nggak ada komunikasi. Kamu bilang bahwa meski sibuk, kamu masih mau cari waktu untuk komunikasi. Terus, kamu menyatakan dengan jelas bahwa kamu sangat menghargai konsistensi, dan kamu menunjukkan bahwa dia nggak konsisten. Itulah mengapa kamu merasa jauh. Kemudian, kamu bilang, kita selalu seru saat bareng. Itu buat menunjukkan hangatnya hubungan kalian. Kamu juga bilang, tapi aku nggak merasa terhubung saat kita jauh. Kamu pakai kata kita di situ, karena kamu nggak menyalahkan. Kamu cuma bilang bahwa kamu nggak merasa terhubung saat jauh. Jadi, kamu mengajak dia untuk lebih baik, tanpa menyalahkan. Di titik ini, sebelum kamu kirim pesan ini, penting buat kamu siap untuk kehilangan orang ini. Tanpa kesiapan itu, pesan yang kamu kirim, sekalipun bagus, akan lemah dan menunjukkan bahwa standar ini bukan sesuatu yang nyata, hanya sekadar taktik. Dan sebelum kamu sadar, kamu akan merusak segala respek dan daya tarik yang sudah dibangun oleh komunikasi berani ini. Akhirnya, kamu harus memutuskan di kategori mana kamu ingin berada dalam hidup orang ini. Apakah kamu ingin menjadi salah satu orang yang dia tinggalkan? Atau kamu ingin menjadi orang yang mengatakan, ini yang aku butuhkan. Dan jika aku nggak dapat itu, aku nggak akan menginvestasikan waktu dan energiku untukmu. Memang mungkin standar ini nggak akan mengubah orang yang salah menjadi yang benar. Tapi ini punya potensi untuk menghentikan orang yang benar di jalurnya saat dia melihat standar yang luar biasa, yang sepadan untuk dikejar. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.